Kita sekarang menuju ke rumah yang katanya lumpuh otak. Kita juga belum tahu nih, belum tahu kondisinya. Kita baru sekarang mau berkunjung ke rumah yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita akan coba lihat kondisinya gimana. Yuk. Safira, anak usia 14 tahun menderita penyakit kista di otak. Tinggal bersama 9 saudara di gubuk sederhana peninggalan orang tuanya di Desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Sejak umur 5 tahun, Safira sudah ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Safira hidup bersama 9 saudara tanpa ayah. Ibu Safira berjuang keras untuk menghidupi 9 orang anaknya tanpa mengeluh. Namun, saat Safira berumur 12 tahun, mengalami penyakit kista di saraf otak, hingga otaknya tidak berfungsi normal. Kondisi Safira tidak dapat berjalan, malah duduk pun kesulitan. Dapat berbicara, tapi tidak fokus. Mata mulai rabun. Safira merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara. Hanya penuh berharap dengan asa agar segala penyakit dapat disembuhkan dan mampu ceria seperti anak-anak lain seusianya. Walau penyakit kista di otaknya hari demi hari terus menggerogoti saraf dan fisiknya, Safira masih dapat tersenyum penuh asa. Masa depan masih sangat panjang. Uluran tangan dari semua pihak sangat diharapkan demi kesembuhan penyakitnya. Kondisi sekarang, Safira hanya mampu berbaring di tempat tidur selama 2 tahun belakangan ini. Dengan segala kemampuan yang ada, keluarga Safira telah membawa Safira ke puskesmas setempat. Kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah Jubir Mahmud Idirayu. Diagnosa awal dinyatakan mengalami penyakit tipes. Kemudian Safira dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Hasil diagnosanya dinyatakan bahwa Safira mengalami penyakit kista di otak. Kemudian dinyatakan untuk dioperasi. Namun pihak keluarga merasa keberatan. Kemudian Safira dibawa pulang kembali ke rumahnya untuk dilakukan pengobatan terapi tradisional. Sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang baik. Untuk dibawa kembali ke rumah sakit, mungkin pengobatan dapat gratis melalui BPJS. Namun pihak keluarga tidak mampu menanggung biaya jalan, penginapan dan makan selama Safira dalam perawatan. Orang tua Safira tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan untuk mengobati Safira ke rumah sakit yang layak, untuk makan saja kesulitan, apalagi ibu Safira seorang janda. Safira seorang anak yatim yang butuh uluran tangan dan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat donatur, untuk dapat membantu Safira berobat ke rumah sakit yang layak, agar penyakit kista otaknya dapat sembuh dan Safira dapat ceria kembali seperti anak-anak lainnya. Bagi yang berminat untuk membantu Safira,
dapat langsung datang ke rumahnya di Desa Ole Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Sesudah itu di sana dikatakan dengan kata dokter, kata tipes, lalu dirujuk lagi ke Banda Aceh, Bibir Mahmud. Sampai, ya, Janda Labidin. Jadi sampai ke sana, dugaan sementara menurut keterangan dokter, kita saraf. Harapan keluarga, semoga si Safira sembuh ya dari sakitnya dengan bantuan dan perhatian dari pemerintah. Apalagi Safira kan anak yatim yang baru duduk di kelas 2 MSen. Jadi sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kami menghimbau kepada donatur-donatur yang murah hati ya, yang nadibian, mohon bantulah anak yatim ini yang sangat membutuhkan perhatian. Ada tidak langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh teman-teman, terutama dari pendamping desa? Melihat adik kita Safira memang sangat memprihatinkan karena dia masih muda belia dari keluarga miskin. Kita mengharapkan terutama pihak pemerintah Kampung Ole Ateng lebih mempedulikan, lebih bisa melihat kondisi keluarga adik Safira dalam kondisi yang sakitan seperti ini yang sudah setahun lebih. Dengan dana desa kita mengharapkan pemerintah desa mau mengalokasikan bansos agar dana desa ini benar-benar diterima oleh masyarakat miskin, apalagi seperti keluarga miskin dari adik Safira ini yang sedang menderita sakit yang berkepanjangan. Dari kami pihak Puskesmas, kebiasaan dengan kondisi si adik Safira seperti ini, kebiasaannya terjadi mungkin nantinya dengan penurunan nafsu makan akan terjadi drop dari segi kesehatan. Mudah-mudahan pihak keluarga nantinya bisa terkontrol dengan apapun keluhan yang ada sama adik Safira. Mudah-mudahan bisa, setidaknya kita ada bidan desa bisa mengontrol, bisa kita minta tolong untuk mengontrol setidaknya 1 minggu sekali melalui adik bidan desa. Kemudian informasi juga dari keluarga kepada adik bidan kesehatan. Mudah-mudahan begitu kita tahu ada kelemahan dari segi gejala-gejala penyakit yang nanti adapun sakit kepala dan sebagainya, mudah-mudahan cepat ditangani. Besok mak dah yang mak 12 tahun sakit ni sakit banyak dah kristal. Luka dan tawamu, sakit ke lambung. Minum sakit dah. Air mana kilo? Anak aku cepat ni. Dah boleh nak sakit? Mana? yang Maha Pengasih menatapmu di setiap luka dan tawamu.
Ya, insya Allah kita dari MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, ACT, Aceh ya khususnya, akan kita bantu. Kondisi sakit, tapi kita akan tangani full biasanya. Kalau ACT ini menangani full, artinya kita akan bawa ke Banda Aceh untuk diperiksa secara komprehensif oleh tim medis, dokter spesialis. Nanti apa kesimpulan dari dokter kita akan lihat, dan kita insya Allah akan dampingi sampai selesai pengobatan. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, berharap Allah memberikan kemudahan dan memberikan kesembuhan ke Safira ini, karena masih muda ya, masih punya masa depan. Kita akan terus mendampingi, mudah-mudahan banyak donatur, banyak orang-orang yang peduli ya, karena intinya adalah kita menggerakkan orang untuk berbuat peduli pada orang-orang yang membutuhkan, apalagi ini anak yatim ya. Saya pikir tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menolong anak ini, sudah lebih syarat untuk kita peduli. Siapapun kita, apapun jabatan kita, tidak boleh tidak peduli terhadap kondisi yang seperti ini. Melihat kondisi setelah berkunjung ke sini, melihat kondisi Safira sendiri gimana? Orang Islam harus optimis ya, bahwa saya yakin insya Allah bisa sembuh nih. Ya, yang penting memang semua kita punya harapan yang sama juga ya. Dan saya berharap pihak keluarga mengizinkan ya, kita bantu anak ini untuk kita obati secara tuntas. Datang berkunjung ke rumah Safira, yang bernama Safira, yang kondisi fisiknya dalam keadaan, kalau diagnosa dari dokter katanya kondisinya mengalami penyakit kista di otak. Kami bersama rombongan dari tim ACT dan rombongan dari Puskesmas dan rombongan dari aktivis ikut berkunjung ke sini, dan mudah-mudahan kita semua mencari jalan keluar bagaimana ada solusi terbaik. Nanti kita akan informasikan kepada masyarakat banyak, dan kita upayakan untuk Safira terbantu.